Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita dan penjelasan di video sebelumnya? Bingung? Pusing? Jangan khawatir, kalian cukup berkomentar, pastinya akan saya balas. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Finch. Adalah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2021, disutradarai oleh Miguel Sapochnik dengan naskah yang ditulis oleh Craig Click dan Ivor Powell. Film yang berdurasi 115 menit ini dibintangi oleh Tom Hanks dan Caleb Landry Jones. Loh, kok cuma dua, Bang? Nah, makanya daripada penasaran, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang bersiul dan menyanyikan lagu Don McLean yang berjudul American Pie. Pria itu memeriksa tingkat radiasi sinar UV yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan suhu mencapai 65 derajat. Dia menuju ke sebuah reruntuhan toserba bersama robot setianya bernama Dewey untuk mencari sisa-sisa makanan demi bertahan hidup. Sepertinya kegiatan itu sudah sering dilakukannya, terlihat dari peta yang telah ditandai. Karena tidak mendapatkan apa yang dicarinya, pria itu pun mencoba pindah ke lokasi lain. Namun sangat disayangkan, terlihat badai dahsyat dari kejauhan yang menuju ke arahnya, sehingga memaksa pria itu untuk menghentikan semua kegiatan dan kembali pulang. Setibanya di gedung TEI Technologies, sebuah tempat yang dijadikannya sebagai bunker, pria itu disambut oleh anjingnya yang menggemaskan. Dari ID card-nya diketahui bahwa namanya adalah Finch Weinberg, seorang AI spesialis. Dewey membawa temuan mereka hari ini, yang ternyata adalah makanan anjing. Malam itu Finch tidak makan sama sekali demi menghemat bahan makanan. Finch berusaha tetap menyibukkan diri untuk menghilangkan rasa laparnya. Dia membaca beberapa buku tentang bencana kiamat, kesehatan, dan juga tentang robotika yang sangat berguna baginya. Ya, Finch sedang membangun robotnya sendiri. Hari demi hari berlalu, hingga kini pekerjaan Finch sudah mendekati selesai. Awalnya robot itu sama sekali tidak merespon apapun yang dikatakan oleh Finch. Tapi beberapa menit kemudian, robot itu bisa mengangguk dan tiba-tiba saja berhenti ketika Finch memerintahkannya. Rasa bahagia yang begitu dalam dirasakan oleh Finch dan anjingnya, seolah-olah mereka telah mendapatkan keluarga baru. You have a friend. Finch pun mencoba memeriksa pita suaranya dan ternyata itu berhasil. Si robot bahkan bisa menjelaskan 4 peraturan wajib yang harus diikutinya. Peraturan pertama berbunyi bahwa robot tidak diperbolehkan untuk menyakiti manusia dan tidak boleh berdiam diri ketika manusia celaka. Dan peraturan keempat adalah peraturan utama, yaitu melindungi anjing yang ditinggalkan oleh Finch. Tiba-tiba saja ruangan itu menjadi gelap akibat terjadi gangguan listrik. Finch berhasil memperbaikinya, namun dia menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan, yaitu badai yang dengan kecepatan 250 km per jam sedang menuju ke tempat itu. Untuk mengetahui lebih lanjut, Finch menyambungkan si robot dengan stasiun cuaca. Ternyata laporan yang didapatnya benar, badai super dahsyat akan melanda daerah itu kurang lebih selama 41 hari. Berlama-lama di tempat itu akan membuat mereka mati. Oleh karena itu, Finch mengajarkan si robot untuk melangkah. Sambil memandangi sebuah peta, Finch menentukan kemana tujuan mereka. Selatan sudah pasti sangat berbahaya. Utara pun tidak jauh berbeda. Timur, tempat yang dipenuhi banyak orang dan para kriminal pastinya. Yang tersisa sekaligus teraman adalah wilayah barat, dan sebuah pegunungan di sana akan menjadi tujuan mereka. Semuanya telah bersiap, termasuk Dewey dengan mata barunya. Akhirnya mereka pun memulai perjalanan dengan RV Fleet Southwind 1984 mengarungi daratan bumi yang mati dan tandus. Robot yang diaktifkan Finch bukanlah robot biasa. Dia bisa belajar dengan cepat, bahkan walaupun itu hanya dengan melihat. Dalam perjalanan, banyak hal yang diceritakan oleh Finch, mulai dari cerita masa lalu tentang daerah Saint Louis yang sangat hijau dan indah, tentang benda yang disebut kartu pos, yang mana digunakan oleh orang-orang untuk mengirimkan pesan sebelum adanya internet. Foto kota-kota dunia pada kartu pos membuat robot itu menjadi kagum. Dia mengajak Finch untuk pergi ke Sydney Harbour, namun karena terlalu jauh, pria itu mengusulkan untuk pergi ke jembatan Golden Gate yang berada di San Francisco, sesuai arah tujuan mereka.
Selain bercerita, Finch juga mengajarkan robotnya untuk mencari makan di reruntuhan kota. Pelajaran pertama adalah jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk mencari makanan, apalagi ada peliharaan yang harus diberi makan. Pelajaran kedua, tetap waspada dengan langit karena di atas sana ada lubang yang cukup besar sejak terjadinya ledakan suar matahari. Yang ketiga, jangan pernah dengan sengaja merusak properti, tapi menggunakan sedikit otot akan sangat membantu. Yang keempat, gunakan inisiatif. Dan yang kelima, sedikit bersenang-senang, mungkin tidak ada salahnya. Hari itu Finch dan robot barunya mendatangi sebuah teater. Robot sangat menyukai tempat itu karena dia mengetahui karya-karya William Shakespeare. Mereka pun bersenang-senang dengan temuan mereka, yaitu beberapa butir jagung yang dipanaskan di bawah matahari sehingga menjadi butiran popcorn. Terpaan angin menyadarkan mereka akan datangnya badai tornado. Finch pun bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi sangat mengejutkan, ternyata badai tornado masih terus bergerak dengan cepat. Sehingga Finch pun memutuskan untuk berlindung di dalam RV. Ini juga sekaligus mengajarkan si robot mengikat mobil agar tidak terbawa angin ketika badai dahsyat melanda. Beberapa kawat yang diikat Finch putus, namun mereka terselamatkan dengan kawat yang diikat oleh robot. Muncul masalah lain, yaitu ban mobil mereka terbelah, dan walaupun robot menemukan ban cadangan, tapi tetap saja itu tidak bisa dipasang tanpa adanya dongkrak. Namun di sini robot menunjukkan hasil belajarnya. Inisiatif, si robot menggunakan lengannya untuk mengangkat mobil sehingga Finch bisa mengganti bannya. Robot terlihat sangat gembira karena merasa berguna sebagai dongkrak, tapi dia tidak mau dinamakan dengan Jack atau artinya dongkrak. Si robot pun mengusulkan beberapa nama, mulai dari William Shakespeare, Napoleon Bonaparte, hingga Rover. Akhirnya nama Jeff yang dipilih oleh robot, dan Finch pun menyetujuinya karena singkat dan bukan dari salah satu nama yang diberikan untuk anjing. Welcome to the world, Jeff. Keesokan paginya, Finch terbangun di tengah-tengah keributan antara Jeff dan anjingnya yang bernama Goodyear. Jeff merasa Goodyear tidak menyukainya, oleh karena itu dia berusaha membangun komunikasi dengan bahasa anjing. Tidak ada yang namanya bahasa anjing. Goodyear bukan tidak menyukai Jeff, tapi kepercayaannya masih belum terbangun. Demi menjelaskan konsep kepercayaan kepada Jeff, Finch menceritakan masa lalunya yang bekerja sendiri dan tidak mempercayai timnya. Tiba-tiba saja Finch mengalami batuk darah dan mereka pun terpaksa berhenti di reruntuhan rest area untuk beristirahat. Jeff yang masih tidak mengerti terus mengembangkan diri dan meniru gaya Finch mengemudikan RV sehingga tanpa sengaja membuat mobil itu menjauh dan sulit dijangkau. Akhirnya di sini Finch untuk pertama kalinya membentak Jeff karena berharap robot itu bisa lebih dewasa dan mengerti akan tugasnya menjaga Goodyear. Merasa tidak enak atas sikapnya terhadap Jeff, akhirnya Finch memberikan robot itu kesempatan untuk mengemudi. Lagi-lagi Jeff benar-benar membuat Finch merasa kagum. Hanya beberapa menit saja, robot itu langsung bisa mengemudikan RV dengan baik. Ketika malam, mereka menghentikan perjalanan dan beristirahat sambil memandangi keindahan aurora borealis yang dulunya hanya bisa dilihat di daerah kutub. Kini berkat solar flare, pemandangan tersebut bisa dilihat dari lokasi mereka berada. Tapi sebagai gantinya, manusia harus mengucapkan selamat tinggal kepada ozon, sinar matahari yang ramah, pertanian, tanaman, makanan, dan apapun. Ironisnya, hanya manusia yang masih tetap tinggal dan menghadapi semua penderitaan ini. Selain itu, Finch juga memberikan pelajaran tentang prediksi. Mereka melakukan perjalanan siang hari karena bahaya atau ancaman yang terjadi bisa diprediksikan, yaitu debu, kabut, suhu yang panas, radiasi UV, dan badai. Semua itu masih bisa dihadapi oleh Finch. Tapi pada malam hari, semua akan menjadi berbeda. Apalagi dengan kehadiran manusia-manusia lapar yang tidak bisa dipercaya. Ya, kepercayaan akan membunuhmu, maka sebaiknya jangan percaya siapapun. Jeff kembali merasa sedih mendengar Finch membentaknya, dan inilah yang menjadi pelajaran penutup di malam itu tentang emosi. Semua akan merasakan emosi, dan bagaimana caramu menghadapi emosi itu akan menentukan jati dirimu. Keesokan paginya, kondisi Finch semakin parah akibat demam. Mendengar suara Goodyear, Jeff langsung datang memeriksa keadaan Finch dan merawatnya dengan baik. Jeff membawa mereka ke sebuah pemukiman kosong. Dia berusaha menggantikan Finch untuk mencari makanan bersama dengan Dewey. Jeff melakukan semua yang diajarkan Finch, terutama mengenai inisiatif. Jeff terus memeriksa ke seluruh ruangan. Dia berpencar dengan Dewey hingga akhirnya menemukan obat-obatan dan makanan. Sementara itu Finch yang terbangun merasa sangat terkejut
terkejut ketika mengetahui bahwa mereka sedang berada di tengah reruntuhan kota tanpa Jeff dan Dewey di sana. Pria itu pun langsung menyiapkan kostum anti-UV-nya dan menyusul para robot. Lalu sesaat kemudian, dia menemukan Dewey yang hancur, terkena perangkap dan Jeff dengan pakaian anehnya. Keadaan pun semakin menyeramkan, hingga akhirnya Finch dan Jeff bergegas meninggalkan tempat itu tanpa menyadari ada sebuah mobil yang bersiap mengikuti mereka. Ketika malam hari, Finch terbangun dan melihat sebuah mobil sedang mengikuti mereka. Ini benar-benar buruk, karena bisa saja yang mengejar mereka adalah perampok, atau yang lebih buruk lagi adalah kanibal. Finch mematikan lampu dan membelokkan mobil ke bawah jembatan untuk bersembunyi. Jeff pun membantu mendorong mobil mereka yang tersangkut agar benar-benar tertutup jembatan, sehingga mobil sedan yang mengejar mereka menyerah karena kehilangan jejak. Tapi sekarang muncul masalah baru, yaitu solar ray mereka hancur akibat menghantam jembatan. Itu benar-benar membuat Finch marah dan putus asa. Tapi Jeff masih merasa yakin bahwa mereka akan tiba di San Francisco karena kepercayaannya kepada Finn. Finch lagi-lagi menceritakan tentang masa lalu, di mana manusia telah melakukan kesalahan yang menyebabkan ledakan langit dan membinasakan mereka. Sebagian memang ada yang mengurung diri di dalam rumah, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi itu tidak bertahan lama, karena kelaparan yang melanda membuat mereka harus berusaha untuk bertahan. Manusia memulung dan menjarah apa yang tersisa sehingga semuanya habis. Suatu hari, Finch yang mencari sisa-sisa makanan di sebuah tos serba menemukan sebungkus mie instan yang kala itu sangat amat berharga. Lalu muncul seorang gadis kecil bersama ibunya dengan sebuah troli. Gadis itu dihampiri dan diteriaki oleh seorang pria yang berniat untuk merebut barang-barang di trolinya. Walaupun memegang sebuah pistol, tapi tetap saja tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang gadis kecil. Hingga akhirnya pria itu pun bertindak dengan kejam. Dia membunuh ibu dan anak itu. And then bang, 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 bang. Tak ada yang bisa dilakukan Finch selain bersembunyi dan melindungi temuannya. Begitu pria jahat itu pergi, Finch mencoba menghampiri ibu dan anak yang telah tewas. Lalu dia mendengar suara rengekan pelan dari tas merah muda si gadis malang. Ternyata itu adalah seekor anjing. Finch memutuskan untuk memelihara dan menamainya Goodyear. Kelaparan membuat manusia menjadi brutal, tapi tidak dengan Finch. Kelaparan malah membuatnya menjadi seorang pengecut. Dan bagaimana mungkin kau bisa mempercayai pengecut sepertiku, Jeff? Perjalanan pun dilanjutkan dengan Jeff di kursi kemudi, menggantikan Finch yang kondisinya semakin memburuk. 772 km menuju ke San Francisco, tiba-tiba saja mobil mereka menabrak seekor kupu-kupu. Sontak Jeff langsung menghentikan mobilnya dan menjelaskan apa yang terjadi kepada Finch. Ternyata tidak ada lubang keju Swiss pada langit di daerah itu, sehingga serangga dan tumbuhan dapat hidup dengan baik. Finch tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat langka ini. Pria itu mengenakan pakaian terbaiknya, menikmati sinar mentari yang begitu hangat dan bersahabat. Jeff menceritakan tentang sesuatu yang dilihat dalam kepalanya yang belum pernah terjadi, di mana dirinya, Finch dan Goodyear berada di jembatan Golden Gate, seperti lukisan yang belum pernah ada. Itu sama seperti mimpi. Lagi-lagi Finch dibuat takjub dengan perkembangan Jeff. Entah akan menjadi apa robot itu dalam 5 atau 6 tahun lagi. Finch kembali bercerita tentang kartu pos San Francisco yang ternyata dari ayahnya. Sebelum Finch dilahirkan, sang ayah telah pergi karena tugasnya sebagai arsitek militer yang membangun jembatan. Kartu itu muncul di ulang tahun Finch yang ke-15. Bertuliskan, "Ayah berharap suatu hari kita bisa bertemu." Sayangnya Finch hanya menyimpannya dan ketika dewasa, dia tidak pernah mendatangi jembatan Golden Gate. Bahkan Finch sama sekali tidak pernah bepergian. Manusia itu sulit untuk dipahami. Terkadang pengetahuan saja tidak cukup. Manusia juga membutuhkan pengalaman seperti melihat dan merasakan secara langsung. Ada kalanya Finch merasa menyesal karena tidak pernah pergi ke Golden Gate. Dia berharap bisa menggunakan waktunya lebih baik lagi. Mungkin Jeff bisa membawa Finch dan Goodyear ke San Francisco yang berjarak kurang lebih 18 jam lagi. Tapi kondisi Finch benar-benar tidak memungkinkan, karena sebenarnya saat ini dia sedang sekarat. Finch sangat berharap Jeff bisa melakukan yang terbaik bagi Goodyear, karena itulah tujuannya diciptakan. Sebuah pelajaran penutup bagi Jeff adalah bermain lempar bola, yang mana itu sangat penting demi membangun kepercayaan dengan anjing. Walaupun memang Goodyear masih terus mengembalikan bola itu kepada Finch, tapi Jeff harus tetap bersabar, karena anjing adalah makhluk yang mengikuti kebiasaan.
Finch lagi-lagi mengalami batuk darah hingga mengotori baju kesayangannya. Menyadari waktunya telah tiba, Finch mengucapkan terima kasih kepada Jeff yang telah banyak membantu dan kembali menuju ke dalam RV-nya. Goodyear pun langsung mengikuti Finch untuk menemani majikannya melewati saat-saat terakhir. Sedangkan Jeff memutuskan untuk membiarkan mereka berdua sambil menatap langit senja yang semakin gelap. Akhirnya tak lama kemudian terdengar tangisan Goodyear yang menandakan Finch telah pergi untuk selamanya. Setelah kepergian Finch, awalnya Jeff merasa bingung harus berbuat apa. Selain itu, dia belum mendapatkan kepercayaan dari Goodyear. Tapi pada akhirnya, dia sadar bahwa tugasnya adalah merawat Goodyear, bahkan tubuhnya dilengkapi dengan alat pembuka kaleng makanan, yang mana itu sangat berguna sebagai pengganti jari-jari besarnya. Akhirnya kepercayaan pun telah didapatkan. Goodyear menyerahkan bolanya kepada Jeff untuk mengajaknya bermain sekaligus sebagai tanda pertemanan mereka dimulai. Film pun ditutup dengan menampilkan Jeff dan Goodyear yang telah tiba di jembatan Golden Gate, San Francisco. Di sana mereka juga membuat makam Finch dengan meletakkan abunya. Jeff kembali terkenang dengan pesan Finch bahwa Jeff mungkin mengetahui secara detail tentang jembatan Golden Gate. Tapi semua akan terasa berbeda jika berada di sana, melihat indahnya pemandangan dan mendengar suara angin yang melewati celah-celah kawat. Itu semua adalah pengalaman. Itu semua nyata. Jeff menemukan banyak sekali kartu pos yang ditempelkan orang-orang sebagai pesan bahwa mereka dalam keadaan aman di wilayah barat. Jeff juga menempelkan postcard dari Finch yang sudah digambarnya. Ini menandakan bahwa dia telah berhasil mewujudkan impiannya. Jeff dan Goodyear pun melanjutkan perjalanan mereka demi membuktikan keberadaan manusia di wilayah barat. Masih adakah manusia yang bertahan? Dan apakah kondisi di barat jauh lebih baik? Dan tamat. Bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik? Yang paling saya sukai dari film ini adalah penampilan Jeff yang begitu realistis. Selain itu juga kita ditunjukkan perkembangannya yang luar biasa hingga memiliki perasaan dan bisa bermimpi layaknya manusia. Sekilas terlihat mirip dengan alur cerita The Road yang menurut saya adalah versi darknya film ini. Jika melihat di scene-scene awal, ada sebuah buku yang berjudul Apocalypse Survival, Mei 2028, yang menandakan kemungkinan kiamat terjadi pada saat itu atau mungkin beberapa tahun setelahnya. Buku-buku lain juga menampilkan ledakan sinar gamma atau gamma ray burst, serta penjelasan Finch yaitu ledakan suar atau solar flare. Jadi apa sebenarnya dua hal itu? Gamma ray burst cuma berlangsung dalam beberapa detik. Peneliti menemukan gamma ray burst panjang cuma berlangsung sekitar 2 detik, sedangkan yang pendek punya durasi lebih cepat. Meski singkat, sejumlah gamma ray burst diketahui mampu memancarkan energi lebih besar daripada yang dipancarkan matahari kita selama 10 miliar tahun hanya dalam 10 detik. Sebagai gambaran, matahari sebenarnya baru berusia 4,6 miliar tahun dan diperkirakan akan mati dalam 5 miliar tahun mendatang. Dengan demikian, gamma ray burst punya energi yang lebih besar dari keseluruhan hidup matahari kita. Solar flare adalah suar matahari atau suar surya, adalah ledakan besar di atmosfer matahari yang dapat melepaskan energi sebesar 6 kali 10 pangkat 25 joule. Istilah ini juga digunakan untuk fenomena yang mirip di bintang lain. Semburan matahari mempengaruhi semua lapisan atmosfer. Kebanyakan semburan terjadi di wilayah aktif di sekitar bintik matahari. Sinar X dan radiasi ultraviolet yang dikeluarkan oleh semburan matahari dapat mempengaruhi ionosfer bumi dan mengganggu komunikasi, radio, dan satelit. Tidak seperti Goodyear yang mendapat sedikit cerita asal-usulnya. Karakter utama kita, Finch, tidak mendapatkan detail yang sama. Finch tidak memiliki teman manusia, temannya hanya Dewey, Jeff, dan anjingnya Goodyear. Pria itu juga tidak pernah menceritakan dengan jelas alasannya mengapa tidak memiliki teman atau kerabat. Tapi kita banyak mendapat petunjuk dari apa yang diceritakannya kepada Jeff tentang masa lalu. Finch memiliki hubungan yang kuat dengan sang ibu, yang dirawatnya seiring bertambahnya usia. Tapi sama sekali belum pernah bertemu sang ayah. Finch juga punya mimpi dan keinginan untuk melakukan perjalanan atau berpetualang, meski tidak pernah melakukannya. Dia terbiasa bekerja sendiri dan kurang bisa mengandalkan teman-teman timnya. Ketika mengingat kembali pertemuannya dengan Goodyear, secara otomatis dia mengingat kekejaman manusia yang tega membunuh seorang ibu dan anak demi makanan. Sedikit banyak ini membuat saya menyimpulkan bahwa Finch tidak bisa mempercayai siapapun, baik sebelum maupun setelah kiamat.
Penyakit Finch tidak pernah benar-benar dijelaskan di dalam film ini. Namun di bagian awal film, kita dapat melihat Finch menyortir beberapa buku yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin scanner untuk dijadikan sumber pengetahuan Jeff. Buku-buku tersebut termasuk tutorial merawat anjing dan tentang cara memperbaiki RV, yang mana akan sangat berguna bagi Jeff ketika Finch sudah tidak ada. Lalu sempat diperlihatkan juga Finch membaca buku tentang efek terpapar radiasi, sinar UV, dan segala macam catatan yang terdapat di antara buku. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa Finch kemungkinan besar terkena racun radiasi. Setelah kematian Finch, Jeff menyelesaikan perbaikan RV dan memberikan makan Goodyear. Tiba-tiba robot itu melihat seekor kupu-kupu terbang di sekitar RV. Kematian Finch dalam film ini memang tragis, tapi kemunculan serangga cantik itu menyiratkan sebuah harapan. Ya, ini adalah satu dari beberapa hal di dalam film yang menandakan bahwa bumi tidak sunyi dan gersang seperti yang diyakini Finch, atau minimal planet bumi mulai pulih dan menyembuhkan dirinya sendiri. Jika ditemukan kupu-kupu atau serangga lainnya, berarti tumbuhan telah kembali dan kemungkinan kehidupan juga mulai membaik, sehingga memberikan harapan untuk Jeff agar bisa terus membuat Goodyear bertahan hidup. Anjing brewok ini sangat bersikap skeptis terhadap Jeff dan Dewey. Dia terus menghindar dan menggonggong ketika dua robot itu mencoba mendekat. Bahkan saat mencapai wilayah barat di mana mereka bisa bermain di bawah matahari, Goodyear hanya mengembalikan bolanya kepada Finch. Menurut Finch, Goodyear membutuhkan waktu untuk mempercayai Jeff karena Goodyear juga menyaksikan hal terburuk dari seorang manusia yang telah membunuh majikannya yang dulu. Tapi pada akhirnya kita melihat Goodyear bisa menerima Jeff dengan baik. Karakter favorit saya yang terus berkembang selama cerita bergulir. Mulai awalnya yang cuma bisa manggut-manggut, hingga akhirnya berbicara terbata-bata. Jeff berkembang menjadi robot cerdas yang mempunyai inisiatif, memiliki perasaan, hingga akhirnya bisa bermimpi, mengingatkan saya pada karakter Sony di film iRobot. Tidak hanya itu, ternyata Jeff juga diwajibkan untuk mematuhi 4 hukum mutlak. Dan hukum pertama adalah robot tidak boleh melukai manusia atau berdiam diri ketika manusia celaka. Ini benar-benar sangat mirip dengan hukum di iRobot. Sayangnya Finch tidak meminta Jeff menyebutkan hukum kedua dan ketiga. Padahal saya yakin itu juga pasti sama dengan 3 hukum robotik. Apa memang 3 hukum ini telah ditetapkan di dunia nyata? Bagaimana menurut kalian? Film ini memberikan kita pesan bahwa akan selalu ada cahaya harapan, walaupun Anda sedang berada dalam kegelapan. Walaupun banyak yang mengira dunia telah berakhir dengan kekeringan di mana-mana, tapi pada kenyataannya bumi mulai pulih dan memberikan harapan bagi manusia yang masih bertahan dan tentunya berharap. Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salahnya hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!